Para dokter sedang memindahkan seorang wanita di atas tandu yang ditutupi kain putih bernoda darah. Sementara seorang anak kecil mengamati wanita itu di malam yang dingin dan sunyi. Anak itu sedang memperhatikan tangan wanita di atas tandu yang tak bergerak. Seseorang menyebutkan bahwa bayangan ibunya yang terbunuh terus terulang kembali. Di dalam benaknya, putra wanita itu merasa seolah-olah tersesat dalam kegelapan. Tanpa udara, dia membayangkan satu-satunya jalan keluarnya adalah kematian dan tepat saat dia hendak menyerah. Seorang gadis dengan mata berlinang, air mata bertanya apa yang sedang dilakukannya. Anak itu menatap sosok di depannya yang tampak seperti cahaya di ujung terowongan. Duduk di sebuah kursi dengan pakaian anggun dan mata yang penuh rasa ingin tahu. Seseorang menyebutkan bahwa gadis itu memberinya kehangatan dan alasan untuk hidup. Gadis kecil itu meraih tangan anak laki-laki itu sambil mencari sesuatu di dalam tas biru kecilnya. Lalu, dia meletakkan sebuah permen stroberi di tangan anak itu. Dia mengatakan kepada anak kecil itu bahwa mungkin saat ini dia sedang dalam situasi yang buruk, tetapi pada akhirnya hidup memperlakukan semua orang dengan sama. Dengan penuh harap, gadis itu berkata bahwa ibunya memberitahunya, hidup itu seperti buah plum selalu asam sebelum menjadi manis. Membuat anak laki-laki itu terkejut. Setelah mengatakan bahwa jika dia bisa bertahan sedikit lebih lama, hidupnya akan membaik. Gadis kecil itu berdiri untuk pergi ketika anak laki-laki yang putus asa itu menanyakan namanya. Sambil tersenyum gadis dengan tanda, kupu-kupu di pipinya melambaikan tangan. Seraya berkata bahwa itu adalah rahasia, dan jika takdir mengizinkan mereka akan bertemu lagi. Hari itu cerah dan indah menyinari bunga-bunga putih. Cahaya menerobos masuk ke sebuah kantor yang hampir kosong. Seorang pria berkeringat karena kepanasan. Sambil mengevaluasi seorang murid guru sastra tua itu berkata, dia menaruh harapan besar pada murid pindahan itu saat gadis itu memberinya sehelai kain putih kecil. Lin Wuxia, gadis pindahan dengan kupu-kupu di pipinya, kini berusia 17 tahun, berterima kasih atas pujian guru itu dan menyatakan bahwa dia akan melakukan yang terbaik agar tidak mengecewakannya. Sambil menyeka keringatnya, guru itu berkomentar bahwa sekolah sudah memberikan penawaran lain kepada gadis itu dan mengungkapkan keterkejutannya karena kali ini dia menerima tawaran itu. Seorang gadis muda dengan mata indah berwarna madu menatap pria yang lebih tua di hadapannya. Lalu, dia menyatakan bahwa kali ini dia punya alasan untuk menerima tawaran sekolah. Ditempatkan di kelas 3 tahun kedua, ruang kelas itu sendiri sedang dalam keadaan berantakan. Dari keributan para siswa yang bermain dan berbicara, seseorang memukul sesuatu yang terbuat dari kayu untuk membuat suara, menarik perhatian dan meminta para siswa untuk diam. Guru sastra meminta para siswa untuk menyambut teman sekelas baru mereka yang akan segera menjadi ketua kelas baru mereka. Gadis muda dengan rambut panjang dan seragam sekolah memperkenalkan dirinya sebagai Lin Wuxia dan mengatakan senang bertemu dengan mereka, dan ruang kelas dengan cepat dipenuhi bisikan-bisikan dan spekulasi tentang gadis itu. Gadis muda itu bertanya kepada guru di sebelahnya, di mana dia harus duduk, dan guru itu menjawab bahwa dia bisa duduk di mana saja yang kosong. Seorang anak laki-laki mengangkat tangannya dan mengumumkan bahwa ada kursi kosong di sebelahnya, dan akhirnya mempersilakan gadis itu untuk duduk di sana. Sang protagonis berjalan ke tempat itu, menerima tatapan semua orang di ruangan itu. Lalu orang-orang berkomentar tentang kelegaan mereka, bahwa gadis itu tidak duduk di sebelah siswa tertentu yang tidak hadir di kelas saat itu. Gadis muda itu menatap 2 meja kosong yang dilewatinya. Ketika dia melihat sebuah buku catatan di atas salah satu meja, dan bahwa nama yang disebutkan oleh para gadis itu tertulis di buku catatan di atas meja itu. Dia kemudian duduk di sebelah anak laki-laki itu, yang memperkenalkan dirinya sebagai Ning Cheo, dan setelah memperkenalkan dirinya, dia bertanya, apakah anak laki-laki itu juga direkrut oleh sekolah? Anak laki-laki muda itu meliriknya dari samping, sambil mengomentari selektivitas sekolah terhadap siswa dengan nilai-nilai yang sangat baik untuk menjaga standar yang tinggi. Tampak teralihkan perhatiannya. Gadis muda itu hanya menanggapi tanpa minat. Jam di dinding menunjukkan pukul 2:20 siang. Ketika guru mengumumkan akhir kelas dan bahwa ketua kelas harus mengumpulkan tugas-tugas. Sepatu sekolah hitam berjalan menyusuri koridor. Gadis muda berseragam sekolah dan berambut gelap berjalan menyusuri koridor sekolah yang kosong. Saat dia menuju ke toilet perempuan, para gadis di dalam toilet perempuan menyesali ketidakhadiran seseorang di sekolah dan fakta bahwa mereka telah berdandan untuk anak laki-laki itu yang tidak masuk kelas. Gadis-gadis itu tertawa saat mereka bercanda tentang anak laki-laki itu. Ketika pintu kamar mandi terbuka, salah satu gadis di kamar mandi
tersenyum hangat pada gadis muda yang masuk ke kamar mandi. Dia berkata, dia pikir gadis itu berbohong ketika dia memberitahunya bahwa dia akan pergi ke sekolah itu. Matahari menyinari area sekolah. Dengan gembira gadis muda itu merentangkan tangannya, berkomentar bahwa nilai ujian UX hampir lebih baik daripada nilai siswa terbaik. Di sekolah hal ini menarik perhatian gadis bermata terang itu, yang berhenti minum dan memainkan ponselnya untuk bertanya siapa siswa terbaik. Sambil tersipu malu, teman gadis muda itu menyebutkan nama Banshang, nama yang sama yang telah disebutkan oleh banyak gadis. Sambil tersenyum, gadis dengan tanda kupu-kupu itu bertanya, apakah itu anak laki-laki yang sama dari observatorium? Teman gadis itu menjelaskan bahwa keluarga anak laki-laki itu telah menyumbangkan 2 gedung laboratorium ke sekolah, dan observatorium itu adalah miliknya. Si rambut coklat bertanya, apa yang akan dilakukan temannya? Dan tanpa banyak minat, gadis muda berambut gelap itu berkomentar bahwa dia akan pergi ke observatorium untuk mengambil tugas bahasa Mandarin. Si rambut coklat yang bersemangat mengumumkan bahwa dia akan membantu ketua kelas dengan mengambil ponsel dari tangannya. Dia kemudian mulai mengetik di ponsel temannya itu sambil mengedipkan mata pada sang ketua kelas dan mengumumkan bahwa pada hari Sabtu pukul 5 sore dia akan mengambil pekerjaan rumah anak laki-laki itu. Dia dengan cepat meminta bantuan temannya untuk memutuskan pakaian apa yang akan dikenakan untuk acara itu. Waktu pun berlalu dan hari Sabtu pukul 5 sore pun tiba. Gadis berambut coklat itu mencatat dalam hati bahwa sekolah tidak mengizinkan siswanya untuk memiliki pekerjaan di luar sekolah. Dan karena alasan itu, hari itu akan menjadi hari kerja terakhirnya. Ketika sesuatu di depannya menarik perhatian mata berwarna madunya, 2 orang pria tampaknya sedang berkelahi satu sama lain. Gadis muda itu dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan menelepon keamanan mengumumkan bahwa dia adalah seorang resepsionis di warung internet dan ada orang-orang yang membuat keributan di dalam. Seseorang kemudian melemparkan sebuah kartu identitas ke atas meja warnet. Pria muda itu pergi sambil membawa anak laki-laki yang tadi berdebat dengannya, mengumumkan bahwa dia akan membayar semua kerusakan yang disebabkan oleh perkelahian mereka. Sesuatu menarik perhatian gadis itu saat dia melihat kartu identitas di atas meja. Nama di kartu identitas itu adalah Bansheng. Sepatu berwarna terang berlari menyusuri jalanan yang basah kuyup karena hujan. Gadis itu tampak terburu-buru berlari menembus hujan. Sambil berlutut di tanah dan memegangi kaki orang di depannya, seorang anak laki-laki memohon agar tidak dipukuli. Orang di depannya mempertanyakan permohonan anak itu, mengatakan bahwa semuanya sudah terlambat dan memerintahkan anak buah di sampingnya untuk memulai. Namun sebelum apapun sempat terjadi, dia menarik perhatian seorang teman sekelas. Shang hanya melirik ke samping ke arah gadis muda itu. Gadis cantik dengan kupu-kupu di pipinya menatapnya dengan canggung mengingat situasinya. Lalu anak yatim piatu itu dengan cepat mengenali gadis kecil yang kini telah dewasa, yang pernah menolongnya saat ia masih kecil. Mereka berempat menatap satu orang yang berdiri di dekat mereka, yaitu gadis muda itu. Berkomentar bahwa anak laki-laki yang berlutut itu hampir saja dipukuli oleh mereka bertiga. Membuat Ben tersenyum anak laki-laki dengan tangan kanannya dan mengangkatnya untuk diletakkan di bahunya. Memberitahu anak laki-laki yang berlutut di depannya bahwa ada orang yang membelanya. Jadi dia harus memperhatikan dengan ketakutan. Dan dengan kacamata yang retak, anak laki-laki itu menatap orang di depannya yang sedang menyandarkan tongkat pemukul di wajahnya yang terluka. Mengatakan bahwa dia akan memberinya sebuah bantuan. Sambil tersenyum, dia berkata bahwa bantuan itu adalah dengan terus memukuli anak laki-laki yang sedang berlutut itu. Tetapi sebuah tangan dengan lembut meraih jaketnya, dan gadis itu memanggilnya teman sekelas Banshai lagi. Segera dengan sebatang rokok di antara bibirnya, dia menatap orang yang memegang jaketnya. Dia menatap gadis muda itu lekat-lekat dan dengan cepat menarik lengannya untuk melepaskan diri dari cengkeraman gadis itu di jaketnya. Dengan marah gadis muda itu bertanya, mengapa dia memukuli anak laki-laki itu di tanah. Namun, seorang anak laki-laki yang sangat mirip dengan pemuda itu menjadi stres dan bertanya apa yang dikatakan gadis itu. Tetapi dia dihentikan untuk melanjutkan oleh pemuda itu. Dia kemudian menjatuhkan tongkat pemukulnya, membiarkannya jatuh ke tanah, menakuti anak laki-laki yang masih berlutut di tanah. Segera Ban menyuruh anak laki-laki yang ketakutan itu untuk pergi dari sana, dan dengan cepat anak itu lari, sambil berterima kasih padanya. Kemudian gadis berambut gelap itu mempertanyakan fakta bahwa anak laki-laki itu punya janji dengan teman sekelas si Jia untuk mengantarkan pekerjaan rumahnya dan malah berada di sana. Pemuda itu hanya menghela napas, mengembuskan asap dari rokok yang baru saja dihabiskannya.
Saat dia membuang rokoknya, dia mengklaim bahwa dia bukan orang yang suka mengambil inisiatif. Melihat gadis itu masih tidak mengerti, dia melanjutkan mengatakan bahwa jika seseorang seperti gadis berambut gelap di depannya mengejarnya, dia mungkin akan tertarik. Namun gadis muda itu dengan ekspresi marah hanya menjauh dari pemuda itu. Kemudian ponselnya yang ada di saku celana jeansnya mulai berdering. Dia mengambil ponsel itu ke tangannya dan melihat pesan dari temannya yang mengatakan bahwa anak laki-laki itu belum mengantarkan tugasnya di tempat yang telah diatur dan bahwa dia telah menunggu selama berjam-jam. Saat itu sangat dingin dan badai topan sedang mendekat. Gadis berambut gelap itu melihat pesan-pesan tersebut dan mulai mengetik di ponselnya. Dia memberitahu gadis itu untuk tidak khawatir karena dia sendiri yang akan pergi ke sana untuk menjemputnya. Tanpa menoleh ke belakang gadis berambut gelap itu berbalik dan pergi meninggalkannya. Anak laki-laki itu terus memperhatikan wanita itu pergi ketika kakaknya memberitahukan bahwa badai topan akan datang. Kakak laki-lakinya kemudian hanya menepuk kepala adiknya dan memberitahunya bahwa mereka harus pergi. Sambil termenung, pemuda itu menatap ke depan dan menghela napas. Saat dia menyadari dalam hati bahwa gadis dengan kupu-kupu di pipinya tidak mengenalinya. Hujan turun sangat deras di suatu tempat dan protagonis cantik kita yang mengenakan pakaian hitam yang indah tampak sedih saat dia dipayungi oleh seseorang. Temannya yang berambut gelap memayunginya dan meminta maaf, mengatakan bahwa dia terjebak macet, itulah sebabnya dia terlambat. Sambil menangis, sang protagonis memeluk wanita berambut gelap itu dengan erat, berterima kasih padanya. Sambil menenangkan temannya, wanita muda itu berkomentar bahwa lain kali, jika tidak ada yang muncul, dia tidak seharusnya menunggu. Dengan canggung, gadis itu hanya berkata bahwa dia bosan. Keduanya bersiap untuk pergi ketika gadis muda itu yang tampak sedih mulai berbicara. Tetapi, temannya meyakinkannya bahwa dia tidak akan memberitahu siapapun apa yang telah terjadi di sana. Keduanya berjalan berbagi payung di tengah hujan lebat ketika gadis muda itu meminta mereka untuk berhenti. Karena dia perlu membeli sesuatu, dan sambil tersenyum, dia bertanya kepada seorang penjual, apakah mereka menjual rokok merek tertentu, yang dengan cepat dijawab olehnya bahwa rokok itu sudah habis terjual. Dengan canggung, dia berkomentar bahwa seseorang hanya menyukai merek itu. Tidak mengerti, gadis berambut gelap itu menatap temannya sambil bertanya-tanya, apakah orang seperti teman sekelasnya Ben benar-benar begitu berharga? Gadis berambut gelap itu mengisi botolnya dengan air sementara gadis-gadis di belakangnya mengomentari kecantikannya yang luar biasa dan berkata mereka akan menanyakan di kelas mana dia berada. Dengan bersemangat, salah satu gadis mendekati gadis muda itu dan bertanya apakah dia boleh mengajukan pertanyaan sambil dengan lembut menyentuh bahu gadis itu. Tetapi teman sekelasnya itu melirik dengan canggung ke dasi kupu-kupu biru milik gadis berambut gelap itu dan bertanya apakah dia adalah siswa kelas F. Tidak mengerti, gadis muda itu mengiyakan. Dengan nada meremehkan, gadis itu berkata, tidak apa-apa, sambil meremas kertas di tangannya dan melemparkan kertas itu ke tempat sampah di dekat gadis berambut gelap tersebut. Dia pergi dengan marah sambil bertanya-tanya bagaimana dia tidak menyadarinya bahwa gadis yang satunya adalah seorang murid kelas F, sementara dia diawasi oleh gadis berambut gelap itu dan teman sekelas di sebelahnya. Dua orang lainnya yang bersama gadis pemarah itu mulai mengejek gadis muda itu karena menjadi murid kelas F dan berkata kalau menurut mereka penampilannya terlihat miskin. Teman sekelas gadis muda itu Wuxia memintanya untuk mengabaikan para murid kelas A karena mereka selalu bersikap sombong terhadap murid kelas F. Keduanya berjalan bersama menyusuri koridor. Teman sekelas yang berkacamata itu berkomentar bahwa dia duduk di sebelah gadis muda itu dan tersenyum senang ketika dia mengetahui bahwa gadis berambut gelap itu sudah tahu namanya adalah Fang Mo. Lalu gadis muda itu yang terlihat terganggu bertanya mengapa para murid memanggilnya murid kelas F. Mo kemudian menjelaskan bahwa murid kelas A memakai dasi kupu-kupu merah dan murid kelas F memakai dasi kupu-kupu biru. Begitulah cara mereka membedakan diri. Masih bingung, gadis berambut gelap itu bertanya apa perbedaan antara murid kelas F dan murid kelas A. Lalu teman sekelasnya yang berkacamata menjelaskan bahwa murid kelas A biasanya berasal dari keluarga baik-baik dan mendapatkan nilai bagus. Jadi, mereka selalu menjadi yang teratas di bidangnya. Namun, murid kelas F lebih bervariasi karena mereka bisa jadi mendapat nilai buruk berasal dari keluarga biasa atau pindahan dari sekolah lain dan dianggap lemah serta biasa-biasa saja. Pada dasarnya, mereka adalah murid dari kelas sosial yang berbeda, yang kebetulan berada di sekolah yang sama. Tetapi murid kelas A cenderung merendahkan murid kelas F, yang biasanya hanya mengabaikan murid kelas A.
Tiba-tiba teman kelas atas sang protagonis memeluknya dari belakang mengatakan bahwa dia telah mencarinya dan bertanya apakah mereka bisa makan siang bersama karena ditarik pergi. Gadis muda itu hanya berkata dia akan pergi sementara gadis berkacamata itu hanya mengucapkan selamat makan siang. Kafetaria agak sepi. Hanya ada beberapa teman sekelas dan makanan di sana terlihat menggiurkan. Dia berkata bahwa makanan itu dibuat oleh tongkat sihirnya dan jika gadis berambut gelap itu menginginkan sesuatu, dia hanya perlu memintanya. Gadis berambut gelap itu lalu mengulurkan tangannya untuk memberikan segelas limun bebas gula kepada temannya, sambil mengeluh bahwa rasa ini lebih cocok dengan seleranya dan bahwa dia lebih suka yang manis. Orang-orang memperhatikan kedua teman itu makan bersama dan mempertanyakannya karena si dia adalah murid kelas A, berbeda dengan gadis berambut gelap itu yang merupakan murid kelas F. Dengan gembira, dia berterima kasih pada temannya atas perhatiannya karena dia sedang berusaha mengurangi gula. Lalu seseorang memasuki kafetaria. Dua anak laki-laki berjalan melewati pintu kafetaria dan salah satunya tampak stres. Teman Ban yang memanggilnya Kak sedang stres dan berkata bahwa seseorang yang berkacamata telah mencuri uang dari seorang wanita. Dia kemudian meminta kakaknya untuk menghajar anak itu karena dia berani-beraninya memberitahu semua orang bahwa Ban telah mengirimnya ke rumah sakit. Tapi tak lama kemudian, si rambut coklat meminta temannya untuk berhenti dan dia tidak boleh memberitahu siapapun tentang hal itu. Saat ditanya oleh temannya, mengapa dia harus menanggung kesalahan? Kedua gadis itu sedang makan dengan tenang ketika si gadis berambut coklat menarik perhatian si gadis berambut gelap. Dengan gembira, si gadis berambut coklat berkata bahwa dia ada di sana untuk makan siang, membuat temannya menoleh untuk bertanya siapa yang dimaksud. Gadis berambut coklat itu memberitahu bahwa itu adalah Shang, dan dia duduk dua kursi di belakang mereka. Kemudian gadis berambut coklat itu berdiri dan mengambil sebuah gelas mengatakan bahwa dia akan bertukar gelas dengan temannya. Karena pria itu suka minuman manis, jadi dia akan membawakan gelas itu untuknya dan mengambil kesempatan untuk bertanya tentang janji temu yang dia lewatkan. Sambil bersenandung gadis muda itu berjalan menjauhi temannya dengan gembira. Sementara si gadis berambut gelap melihat temannya mendekati pria itu. Anak laki-laki itu sedang asyik dengan ponselnya, mengabaikan si gadis berambut coklat di sampingnya yang berbicara kepadanya dengan gugup. Dia hanya terus memainkan ponselnya tanpa peduli sementara gadis muda itu menatapnya dengan kening berkerut. Gadis berambut coklat itu memanggil temannya saat dia duduk kembali di meja. Dengan gembira si gadis berambut coklat berkomentar bahwa anak laki-laki itu punya sekalengkok di mejanya. Tapi dia menerima minumannya karena penasaran si gadis berambut gelap bertanya tentang janji di akhir pekan dan tak lama kemudian si gadis berambut coklat menjawab bahwa anak laki-laki itu telah meminta maaf karena tidak datang karena terjadi sesuatu yang tidak terduga. Dan karena anak laki-laki itu memutuskan untuk meminum minumannya, si gadis berambut coklat memutuskan untuk memaafkannya. Saat itulah si gadis berambut gelap melirik ke samping untuk menatapnya dan menyadari tatapan pria itu tertuju padanya. Dia mengambil minuman yang dia terima dari si gadis berambut coklat dan menusuk tutupnya dengan sedotan untuk meminumnya. Cowok itu menatapnya dengan senyum provokatif sambil meminum minumannya. Menyadari tindakan cowok itu, gadis muda itu berbalik badan dengan sedikit malu. Bertanya-tanya apakah dia sengaja melakukannya. Kedua teman sekelas itu sedang berjalan menuju kelas mereka ketika gadis berkacamata itu bertanya tentang keributan di dalam kelas. Sekelompok gadis sedang membicarakan tentang merapikan riasan mereka untuk menarik perhatian seseorang ketika mau menyadari alasan keributan itu. Ben telah muncul di dalam kelas. Seorang teman sekelas bertanya, apakah dia menonton pertandingan basket tadi malam? Ketika gadis berambut gelap itu melewati cowok itu, dia menatapnya saat menyadari kehadirannya di sana. Gadis berambut pendek dan berkacamata itu sedang mengomentari cowok di depan mereka sambil menyerahkan kepada perwakilan kelas tugas bahasa Mandarin. Gadis muda itu kemudian menyebutkan tato yang dimiliki cowok itu di pergelangan kakinya bergambar bunga lili hitam. Mereka bilang tato itu dibuat karena seorang gadis yang disukai cowok itu dan bahkan peraturan sekolah pun tidak bisa menghentikannya. Gadis berambut gelap itu menatap sesuatu di depannya sambil melamun. Sementara temannya yang berkacamata berkomentar bahwa seseorang sepertinya seharusnya tertarik pada para siswi. Tiba-tiba seseorang melempar buku latihan ke mejanya. Gadis muda itu mendongak menatap orang di depannya ketika Shang memberitahunya bahwa dia seharusnya menyuruh orang lain. Lain kali, hal itu menarik berbagai tatapan dan pertanyaan dari seluruh kelas.
Kemudian teman sekelasnya tampak takjub dengan interaksi sosial kecil antara perwakilan kelas dan cowok itu dan mempertanyakan kalimat terakhirnya saat Lin berkata itu bukan apa-apa. Dengan ekspresi kesal, gadis berambut gelap itu menegaskan dalam hati betapa tidak menyenangkan dan sombongnya cowok itu sejak pertama kali dia berbicara dengannya. Lalu, sebuah suara dari pengeras suara sekolah meminta semua siswa untuk segera berkumpul di lapangan untuk pertemuan motivasi semester baru dan bahwa OSIS akan melakukan inspeksi mendadak terhadap seragam dan perilaku kelas. Semua siswa sedang menuju ke lapangan ketika teman sekelasnya yang berkacamata menyadari bahwa gadis muda itu tidak mengenakan lencana identitasnya di seragamnya. Gadis itu kembali ke kelas untuk mencari lencananya dan meminta teman sekelasnya untuk menunggunya di lapangan. Lorong itu kosong. Saat gadis itu berjalan menyusuri koridor mencari lencana identitasnya dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa kehilangannya. Saat dia melihat ke bawah, dia melihat sepasang sepatu kets putih dan tato bunga lili di kaki kiri berhenti di depannya. Saat mendongak, pemuda itu menatapnya dengan senyum di wajahnya. Dia mengulurkan tangannya dan bertanya apakah dia sedang mencari lencana identitasnya karena lencana itu ada di tangannya. Karena tidak mengerti, gadis itu mengambil lencananya dari tangan pria itu dan berterima kasih karena telah mengembalikannya. Pria itu bergerak mendekati Lin muda dan dia berkata bahwa dia tidak menemukan lencana gadis itu karena yang itu baru. Anak laki-laki itu tersenyum, menyadari bahwa gadis itu sama sekali tidak mengerti maksudnya dan dia berjalan pergi sambil mengingatkannya untuk membayar 12 yuan. Gadis berambut gelap itu berbalik untuk melihat pria yang berjalan, pergi bertanya-tanya dalam hati mengapa dia menolongnya jika dia memperlakukannya dengan sangat buruk. Lapangan sekolah pun segera dipenuhi oleh para siswa. Setelah pengumuman pertemuan motivasi untuk semester baru, sambil berbisik gadis muda berkacamata itu bertanya pada teman sekelasnya yang berambut gelap, yang baru saja bergabung dengan kelompok itu, apakah dia sudah menemukan lencana identitasnya. Karena OSIS akan segera melakukan pemeriksaan, dan gadis berambut gelap itu tidak boleh membiarkan rambutnya tergerai ketika tiba-tiba seseorang menarik perhatian gadis muda, itu membuat gadis cantik berkacamata itu terkejut. Ketua OSIS berambut merah yang mengenakan seragam sekolah dengan dasi kupu-kupu merah bertanya, apakah Zosha sudah menghafal peraturan sekolah dan bahwa dia punya waktu 1 menit untuk mengikat rambutnya. Namun siswi muda itu menjelaskan bahwa dia tidak bisa mengikat rambutnya saat itu. Dan situasinya sudah dijelaskan kepada para gurunya sebelum dia masuk sekolah. Dengan nada menghina si rambut merah, bertanya, apakah yang disebut siswa kelas F menjadi terlalu besar kepala? Dan mempertanyakan apakah Lin berpikir bahkan OSIS tidak bisa mengaturnya. Tapi dia berhenti bicara menatap gadis muda itu dan mempertimbangkan hipotesis baru untuk situasi tersebut. Kemudian si rambut merah yang sombong itu mendekati gadis berambut gelap sambil menunjuknya dan bertanya apakah gadis berambut gelap itu sangat miskin sampai-sampai tidak mampu membeli ikat rambut sederhana sekalipun. Semua orang di sekitar yang menyaksikan situasi itu mulai menertawakan gadis berambut gelap tersebut, memanggilnya pengemis tak tahu malu. Semua orang kecuali teman sekelasnya terus menertawakan gadis itu dan mengejeknya karena menjadi siswa kelas F. Sekali lagi gadis berambut gelap itu menjelaskan bahwa dia sudah memberitahu para gurunya tentang situasinya dan meminta si rambut merah untuk memastikannya. Si rambut merah sekarang jadi semakin kesal. Setelah gadis itu mengulangi perkataannya, lalu maju ke arah gadis berambut gelap itu, mengklaim bahwa jika dia sudah masuk ke sekolah itu, dia harus mengikuti aturannya, dan bahwa dia sendiri yang akan mengikat rambut gelap Lin. Tiba-tiba seseorang berteriak meminta mereka berhenti, dan meraih tangan si rambut merah, saat dia maju ke arah gadis berambut gelap yang ketakutan itu. Dengan cepat si rambut merah menarik lengannya untuk melepaskan diri dari tangan yang menahannya dan bertanya siapa itu. Menyuruh mereka untuk tidak ikut campur. Dia tampak terkejut saat dia melihat ke depan dengan ekspresi marah. Si rambut coklat si dia melangkah ke depan Lin, menyuruh si rambut merah untuk berhenti dan tidak menyalahgunakan posisinya untuk menyelesaikan masalah pribadi. Bingung si rambut merah bertanya, mengapa si rambut coklat membela gadis itu dan apa hubungannya dengan si gadis berambut gelap? Mendengar pertanyaan itu, si rambut coklat teringat kejadian sebelumnya. Saat dia sedang sedih di tengah hujan dan Wei Xia datang menolongnya, membantunya dan mengantarnya pulang. Dengan tatapan berwibawa dan percaya diri, si rambut coklat menyatakan bahwa gadis berambut gelap di belakangnya adalah temannya. Hal ini membuat si rambut merah berbalik meninggalkan mereka berdua sambil bertanya-tanya. Apa yang begitu istimewa dari murid peringkat F itu yang menimbulkan komentar dari semua orang di sekitar. Namun, gadis muda itu hanya bisa fokus pada si rambut coklat di depannya yang telah memanggilnya teman.
Si rambut coklat menoleh ke gadis itu dan mengumumkan bahwa dia bersamanya. 3 orang anak laki-laki sedang menyaksikan adegan itu ketika salah satu dari mereka berkomentar bahwa temannya Zhao punya selera yang bagus dalam memilih perempuan, sementara 1 dari 2 lainnya berkomentar bahwa Weishia juga istimewa. Mereka bertiga menatap kedua gadis di depan mereka yang sedang berbicara satu sama lain dengan penuh perhatian. Dan dengan tatapan jahat si brengsek pirang terkutuk itu berkata bahwa mudah untuk menaklukkan para gadis, karena kau hanya perlu memberi mereka sesuatu yang mahal. Lalu, tanpa perlu si pria pirang itu mengomentari kaki si murid pindahan mengatakan kalau kakinya putih dan jenjang, dan sepertinya enak untuk disentuh. Tiba-tiba sebuah tangan mencengkeram bahu si pirang dengan erat dan memanggil namanya. Dengan tatapan mengancam, Shang berkata, dia punya sesuatu untuk dibicarakan dengan si pirang, dan bertanya apakah mereka bisa bicara di tempat lain. Kemudian, rumor menyebar ke seluruh sekolah keesokan harinya, dengan orang-orang membicarakan tentang dugaan perkelahian antara si pirang dan Ban. Karena komentar tidak menyenangkan yang Jeng katakan tentang si Jia, teman Ban mendengar rumor itu, dan bergegas lari ke kelas temannya. Dengan mata penuh harap, dia sampai di meja pria itu, memanggilnya Tuan Ban yang menarik perhatiannya, sekaligus perhatian gadis di belakangnya yang sedang berbisik. Anak laki-laki itu bertanya, apakah benar dia berkelahi dengan si pirang bodoh itu karena si Gia. Pria muda dengan tato bunga bakung itu hanya menatapnya dengan marah karena menanyakan hal itu sambil membuka sebuah botol hijau. Dengan gugup dia menyerah dan berkata tidak akan bertanya lagi tentang apa yang terjadi kemarin. Anak laki-laki itu mendekat untuk melihat kertas di mejanya dan melihat bahwa dia mendapat nilai 98% pada ujian itu. Hal ini menarik perhatian Lin yang duduk di belakang mereka. Ketika mendengar berapa nilai yang didapat pria muda itu, gadis itu melihat dengan penasaran. Sementara teman Ban dengan bersemangat memintanya untuk membagikan rahasia mendapatkan nilai setinggi itu. Lalu pria muda itu hanya melemparkan sekotak susu ke tangan pria yang lebih pendek itu dan mengatakan bahwa dia harus minum banyak susu. Hal ini membuat temannya stres, yang menyuruhnya untuk tidak berbicara begitu serius tentang hal sepele seperti itu. Memancing senyum hangat dan diam-diam dari gadis berambut gelap di belakang mereka, yang menganggap situasi antara 2 orang di depannya itu lucu. Dia segera berhenti tersenyum dan berpikir dalam hati bahwa ujian di sekolah itu memang sangat sulit. Dan jika pria muda itu mendapat nilai setinggi itu, dia benar-benar cerdas dan dia harus bekerja keras untuk mengejarnya. Pria muda itu menambahkan cairan bening dari botol hijau yang tadi coba ia buka ke dalam gelas yang dipegangnya. Lalu temannya yang penasaran bertanya, apakah dia membeli soda untuk ditambahkan ke minuman itu? Tetapi pria muda itu lebih suka minuman asin. Sambil tersenyum pria itu memandangi pria muda di sampingnya yang hendak meminum campurannya, dan berkomentar bahwa akhir-akhir ini dia mulai menyukai minuman manis. Hal ini membuat gadis di belakangnya tidak sengaja mencoret perhitungan fisika yang sedang dikerjakannya. Mendengar hal ini gadis muda itu tersipu berhenti menulis dan kehilangan konsentrasinya. Para siswa berjalan melewati koridor sekolah. Saat istirahat ketika Lin dan Liu sedang berbicara, gadis berambut gelap itu kemudian bertanya, apakah OSIS akan mengganggu si gadis berambut coklat yang dengan cepat menjawab bahwa dia tidak perlu khawatir tentang itu karena OSIS tidak akan berani. Gadis berambut coklat itu kemudian dengan penasaran bertanya, di mana gadis berambut hitam panjang itu mendapatkan lencana identitasnya. Melihat lencananya, gadis berambut gelap itu berkomentar bahwa dia tidak bisa menemukan lencana identitasnya dimanapun, dan Ban telah memberikannya yang itu. Tetapi dia tidak tahu bagaimana Ban mendapatkannya. Lalu si gadis muda berambut coklat menyebutkan bahwa anak laki-laki itu sangat baik karena sudah memulai di dunia bisnis sejak dini untuk menjadi sukses secara finansial dan juga bertanggung jawab membuat lambang seragam sekolah. Dengan takjub, gadis muda berambut coklat itu menambahkan bahwa keluarga anak laki-laki itu sangat kaya. Dan karena alasan itu dia mungkin tidak bertindak seperti itu demi uang. Sambil tersenyum, gadis berambut gelap itu memperhatikan bahwa semakin anak laki-laki itu mengejutkan si gadis berambut coklat, semakin terpesona dia padanya. Dan akibatnya gadis berambut gelap itu menjadi tahu bahwa anak laki-laki itu melakukan apa yang dia lakukan kemarin untuk melindungi si gadis berambut coklat. Dengan gugup, gadis muda itu meminta temannya untuk tidak mengatakan hal-hal seperti itu, tetapi si gadis berambut coklat itu tersipu malu saat dia mengakui bahwa dia sudah lama menyukai Shang. Seorang gadis muda mulai berbicara tentang betapa berbedanya anak laki-laki itu. Dia sangat menyukai astrofisika dan pernah bertekad untuk menemukan bintang tertentu. Menghabiskan 2 bulan di sebuah observatorium di barat laut untuk mengamati bintang-bintang.
Dia menambahkan bahwa anak itu juga suka menyelam. Dan karena kondisi keuangannya yang baik, dia telah mengunjungi berbagai lokasi surgawi, melihat segala jenis keindahan bawah laut alami. Dengan kepala tertunduk, gadis muda itu menyebutkan bahwa dia tidak mengerti apa-apa tentang koordinat geografis dan bintang-bintang, dan jika dia mencoba menyelam, dia mungkin akan tenggelam di laut. Sambil meratapi bahwa terkadang dia merasa tidak akan pernah bisa mengimbangi hal-hal yang dilakukan anak laki-laki itu. Gadis cantik berambut gelap itu memegang tangan si gadis muda berambut coklat dan berkata dia tidak pandai menghibur orang, tetapi memintanya untuk tidak berusaha terlalu keras demi pria itu. Gadis muda itu memanggil gadis cantik berambut gelap itu dengan panggilan sayang dan memegang tangan temannya, memintanya untuk membantunya memenangkan hati pria itu. 2 hari kemudian, gadis berambut gelap dan gadis berkacamata itu sedang meninggalkan ruang kelas mereka ketika gadis berambut pendek itu mengomentari betapa beruntungnya gadis itu karena menemukan lencana identitasnya. Dan si Gia yang turun tangan ke dewan karena akan sangat sulit bagi gadis berambut gelap itu untuk menangani situasi tersebut sebagai murid kelas F. Gadis berambut gelap itu kemudian menjelaskan kalau dia tidak menemukan lencana identitasnya dan bahwa sebenarnya Ban yang memberikannya. Gadis berkacamata itu lalu menyebutkan bahwa Ban berhasil meyakinkan direktur untuk membiarkannya bertanggung jawab atas pembuatan seragam ketika tiba-tiba seseorang memanggil Weisya. Seorang gadis berambut merah muda berkata bahwa akhir pekan itu adalah hari ulang tahun Shangguan dan gadis berambut gelap itu diundang ke acara tersebut. Tidak tertarik, gadis cantik berambut gelap itu meminta maaf, mengatakan dia sudah punya janji di akhir pekan itu. Dengan ekspresi curiga, gadis berambut merah muda itu berkata dia sudah melakukan tugasnya untuk mengundangnya. Gadis muda berambut gelap itu menjelaskan kepada gadis berkacamata bahwa orang tuanya memiliki kios buah dan dia harus membantu mereka. Dia menyarankan agar gadis berambut gelap itu pergi ke pesta karena tidak baik jika bermusuhan dengan Shangran yang belum pernah mengundang murid kelas F sebelumnya. Merasa curiga, gadis muda itu mengingatkan si gadis berkacamata bahwa orang yang bertanggung jawab atas seragam adalah Cheng dan kemudian bertanya, apakah ide untuk membedakan murid F dari murid A melalui dasi kupu-kupu mereka adalah idenya. Gadis itu kemudian menjelaskan tapi dia tidak tahu bahwa hanya ada satu murid kelas F yang menolak ide itu. Dan usulan itu ditolak oleh salah satu pemimpin kelas A karena itu adalah tradisi. Tak lama kemudian dia menyadari bahwa kelas akan segera dimulai. Di dalam kelas, guru melanjutkan penjelasannya ketika si gadis berambut coklat menarik perhatian. Gadis berambut gelap itu memintanya untuk memeriksa ponselnya diam-diam. Gadis itu mengambil ponselnya untuk melihat apa yang diinginkan si gadis berambut coklat. Ada pesan dari si gadis berambut coklat mengingatkannya tentang pesta itu dan mengatakan bahwa Shang akan ada di sana. Sambil berpikir, gadis muda itu melihat pesan-pesan itu dan mulai menulis untuk temannya, mengatakan bahwa dia sudah menolaknya. Namun, dia teringat percakapan mereka sebelumnya dan menghapus pesannya yang mengatakan bahwa dia telah menolak. Akhirnya, dia menulis bahwa dia akan membantunya agar mereka bisa pergi ke pesta bersama. Tiba-tiba, anak laki-laki di depannya melemparkan sebuah buku catatan ke meja Wixi. Gadis berambut gelap itu membolak-balik halaman buku catatan kecil berwarna oranye, menemukan catatan dari anak laki-laki itu yang berterima kasih atas uangnya, tetapi menyatakan bahwa dia tidak menerima uang tunai. Dia telah menulis nomor tertentu di bawah pesan itu, dan bersama catatan itu ada lembaran uang yang telah dia berikan padanya. Gadis muda itu hanya menatap ke depan, sedikit bingung dan melihat rambut ikal coklat anak laki-laki itu saat dia menyandarkan kepalanya di kepalan tangannya yang terangkat, sambil menatap lurus. Gadis berambut gelap itu memegang kertas di satu tangan, sambil mengetik dengan serius di ponselnya. Dia mencari di ponselnya nama anak laki-laki di depannya dan bertanya-tanya, apakah nama belakangnya Ban memang hanya itu, atau berasal dari kata terlarang dalam bahasa Inggris. Pemuda itu sedang memainkan ponselnya ketika gadis berambut gelap di belakangnya menatapnya lagi. Dalam kegelapan malam, sebuah ponsel memberitahunya tentang permintaan pertemanan yang diterima dan izin yang diberikan untuk mengirim pesan. Gadis muda itu sedang duduk di tempat tidurnya, memainkan ponselnya melihat transfer 12 yuan yang telah dia kirimkan ke Ban, yang belum juga diterima. Dengan termenung, gadis muda itu menatap canggung ke ponselnya, bertanya-tanya dalam hati, mengapa anak laki-laki itu belum menerimanya? Padahal dia sudah melakukan transfer pada sore harinya. Kemudian, dengan tidak sabar gadis muda itu berbaring di bantal merah mudanya
dan menutupi dirinya dengan selimut merah mudanya. Bersiap untuk tidur ketika ponsel abu-abunya bergetar menandakan notifikasi baru. Dia dengan cepat bergerak untuk mengambil ponselnya dan memeriksa notifikasi yang dimaksud. Tetapi itu hanyalah teman berambut coklatnya yang menanyakan mana dari 3 pakaian yang dia kirimkan, yang harus dikenakan ke pesta keesokan harinya. Merasa kecewa, gadis muda itu menyadari itu hanya temannya dan menjawab bahwa pakaian tertentu lebih cocok untuknya. Saat sedang mengetik dia, tiba-tiba menerima pesan dari Ban yang mengatakan dia tidak menerima transfernya. Anak laki-laki itu telah mengirimkan lokasi yang detail dan memintanya untuk tidak tersesat di jalan. Keesokan harinya, gadis itu melihat pesan tersebut dan dengan cepat bersembunyi di bawah selimutnya. Karena malu, meskipun dia hanya berbicara dengannya melalui telepon. Merasa malu dan termenung, gadis muda itu menatap apapun yang ada di depannya. Bertanya-tanya bagaimana dia tahu dia akan pergi ke pesta dan mengapa dia tidak menerima transfer itu. Tapi kemudian, dia dengan cepat menegaskan bahwa dia tidak ingin tahu. Jadi keesokan siangnya, gadis berambut gelap itu berada di halte bus kecil sambil memainkan ponselnya untuk memberitahu si Jia. Dia sudah berada di kaki gunung mengenakan celana jeans dan blus berwarna krem. Gadis berambut gelap itu sedang mengetik di ponselnya untuk temannya, mengatakan bahwa dia tidak tahu cara menuju ke lokasi karena dia sangat buta arah dan bertanya apakah temannya bisa menjemputnya. Namun alhasil matahari terbenam dan hari pun menjadi gelap. Sambil duduk di bangku halte, bus gadis muda itu menelepon seorang teman dan bertanya apakah dia sudah melihat pesannya. Karena gadis di seberang telepon bertanya apakah gadis berambut gelap itu sudah tiba di pesta. Tapi gadis berambut coklat itu tidak bisa mendengar apa-apa karena kebisingan dari pesta. Dan teman-temannya menyuruhnya untuk meletakkan teleponnya. Dia hanya memberitahu temannya di halte bus bahwa dia tidak bisa menjemputnya karena sedang sibuk. Setelah mengakhiri panggilan, gadis berambut gelap itu berpikir akan lebih baik untuk pulang daripada berkeliaran karena dia bisa tersesat. Tiba-tiba sebuah mobil hitam berhenti di depannya gadis dengan tanda kupu-kupu itu. Terkejut dengan kemunculannya yang mendadak, jendela penumpang belakang perlahan-lahan turun, memperlihatkan seorang pria berhoodie hitam yang menyandarkan lengannya di tempat jendela yang tadinya tertutup. Dan tersenyum sambil bertanya, apakah gadis muda itu kebetulan tersesat. Mobil itu melaju di sepanjang jalan panjang yang terang benderang. Keduanya duduk di kursi penumpang belakang, tanpa melakukan kontak mata atau berbasa-basi. Kemudian sang sopir dengan tatapan penuh arti memperingatkan bosnya di kursi penumpang bahwa jalan gunung memiliki banyak tikungan dan bahwa dia harus berhati-hati. Sopir itu mencengkeram kemudi dengan kuat dan mulai memutarnya menyebabkan mobil berbelok dengan kecepatan tinggi. Membuat penumpang berambut gelap itu tergelincir ke kanan sesekali menabrak pemuda di sampingnya. Bingung, gadis muda itu menatap dada orang di hadapannya, tempat tangannya mendarat. Kemudian dia mendongak menatap wajah laki-laki itu merona karena situasi tersebut. Keduanya yang masih sangat dekat melihat luka di jari telunjuk anak laki-laki itu yang disebabkan oleh kaktus yang dibawa oleh gadis berambut gelap itu. Segera gadis berambut gelap itu menjauhkan diri dan meminta maaf karena telah melukainya sambil mengobrak-abrik tasnya. Dia memberinya plester berwarna merah muda dan memintanya untuk menggunakannya. Pemuda itu mengambil plester tersebut di bagian ujungnya dan membawanya ke mulut untuk membukanya dengan gigi sambil membetulkan plester merah muda di jarinya. Gadis muda itu bertanya, apakah pria itu belum ada di pesta karena dia telah melihat fotonya di sana bersama teman sekelas lainnya. Anak laki-laki itu menatap gadis di sampingnya dengan mata abu-abunya santai dengan tangan di dalam saku. Dia berkata bahwa dia pergi keluar untuk membeli beberapa barang untuk membantu saudara laki-laki Shangran. Dia menambahkan bahwa dia juga sedang memeriksa apakah ada yang tersesat. Dan setelah mendengar itu, gadis berambut gelap itu merasa malu dan tersipu. Tahu siapa orang yang dimaksud. Mobil hitam itu tampak seperti kumbang kecil dibandingkan dengan rumah besar tempat mobil itu terparkir di depannya. Bagasi mobil terbuka saat pemuda itu meminta untuk membawakan kotak-kotak untuk sopirnya. Karena pria itu sudah tua dan punggungnya sakit. Gadis berambut gelap yang baik hati itu juga menawarkan bantuan. Tetapi sopir tua itu bersikeras bahwa dia baik-baik saja dan tidak butuh bantuan. Tak lama kemudian gadis itu terpesona oleh balon-balon warna-warni yang melayang di udara, yang hanya ditahan oleh seutas tali, yang diminta tuan muda untuk dibawanya. Dia mengaguminya. Saat pemuda itu meyakinkannya bahwa dia yang akan membawa barang-barang itu dan gadis itu tidak perlu membawa apapun. Karena penasaran, pemuda itu menoleh ke belakang dan bertanya, apakah kaktus yang menusuknya tadi adalah hadiah ulang tahun dari gadis itu untuk Shangran. Merasa sedih, gadis muda itu berpikir dalam hati,
bahwa kaktus itu sangat istimewa baginya dan dia tidak punya uang untuk membeli sesuatu yang lebih baik. Bertanya-tanya apakah anak laki-laki itu bertanya karena menganggap hadiahnya biasa-biasa saja. Tetapi anak laki-laki itu bergerak mendekati gadis berambut gelap. Itu membuatnya tersipu karena tindakan yang tiba-tiba itu. Tiba-tiba dia mengambil kaktus itu dari tangannya, membuatnya bertanya dengan kaget apa yang sedang dia lakukan. Anak laki-laki itu mengangkat kaktus itu sedikit dan berkomentar bahwa kaktus itu menusuk jarinya tadi karena ingin ikut dengannya. Bingung gadis itu tidak menduganya saat dia melemparkan sebuah hadiah berwarna ungu padanya. Anak laki-laki itu lalu membelakanginya dan menyuruh gadis berambut gelap itu untuk memberikan hadiah itu kepada gadis yang berulang tahun. Namun gadis itu protes, mengatakan bahwa dia telah merawat kaktus itu untuk waktu yang lama. Dan jika dia ingin memberikan hadiah seperti itu, dia harus merawatnya sendiri. Tetapi gadis muda itu terkejut ketika anak laki-laki itu menyebutkan bahwa gadis yang berulang tahun alergi terhadap kaktus karena tidak mengerti. Gadis muda itu mengira dia telah meremehkan hadiahnya dan bertanya-tanya apakah dia telah salah paham. Anak laki-laki yang berjalan di depannya tiba-tiba berhenti dan sedikit berbalik untuk bertanya apakah gadis itu mau pergi bersamanya ke pesta yang dengan cepat dijawabnya dengan anggukan setuju. Di pesta itu ada berbagai komentar tentang di mana Ben berada karena gadis yang berulang tahun sudah tiba. Saat pintu terbuka, sepasang sepatu Kets putih muncul. Ban membuka pintu diikuti oleh Wuxia tepat di belakangnya. Fakta bahwa mereka berdua datang bersama memicu berbagai komentar menuduhnya sebagai gadis yang hanya tertarik pada status. Gadis berambut coklat itu dengan cepat menghampiri gadis berambut gelap yang telah tiba meminta maaf karena dia baru saja melihat pesannya. Sambil tersenyum, si gadis berambut coklat berterima kasih kepada pemuda yang telah melewatinya dan sekarang berdiri membelakanginya. Anak laki-laki itu hanya tersenyum, tampak senang dan santai, berjalan menghampiri kepala pelayannya dan menyerahkan kotak yang dibawanya. Sambil diperhatikan oleh kedua temannya, gadis itu menatap anak laki-laki itu dengan cemas. Tetapi temannya meyakinkannya mengatakan untuk tidak khawatir tentang reaksinya. Ketika gadis berambut merah yang berulang tahun muncul, gadis muda itu menyerahkan hadiah ulang tahunnya. Namun si rambut merah yang tidak sadar itu mengira dia hanya mengundang gadis berambut gelap itu karena dia adalah teman dari si dia muda dan menganggap hadiahnya pasti murah dan norak. Tapi saat membukanya, dia terkejut menemukan barang yang sangat diinginkannya dan bertanya bagaimana gadis itu tahu dan di mana dia menemukannya. Para tamu lain di pesta itu yang sebelumnya menjelek-jelekannya mulai berkomentar sambil tersenyum. Si rambut merah mengajak kedua teman itu untuk masuk dan makan sesuatu. Namun, gadis berambut gelap itu hanya memperhatikan Ben di seberang ruangan yang sedang tersenyum dan mengobrol akrab dengan teman-temannya. Dia berpikir bahwa selain waspada dan berhati-hati, ada cara lain untuk menangani orang-orang di lingkaran itu. Saat dia membuka bungkus permen dari kain merah, anak laki-laki itu perlahan membawa permen merah itu ke mulutnya dan memasukkannya tersenyum penuh arti sambil berpikir bahwa gadis berambut panjang dan berambut gelap yang dia temani di malam hari itu masih sama seperti dulu. Dan itu seharusnya sudah cukup. Ruangan yang besar dan luas itu, yang canggih sekaligus bernuansa pedesaan dipenuhi oleh orang-orang dan balon-balon yang melayang di langit-langit. Dalam sekelompok teman yang termasuk Ban, seorang anak laki-laki berambut pirang berkomentar betapa cantiknya seorang gadis yang duduk di sofa. Si pirang bertanya, siapa gadis cantik berambut hitam panjang yang duduk di sofa itu? Menyadari bahwa dia datang lebih awal bersama anak laki-laki berambut gelap itu. Wuxia sedang duduk di salah satu sofa mahal yang mungkin bernilai jutaan, sambil asik menyusun puzzle berukuran sedang. Si pirang dengan nada jahil berkomentar bahwa gadis itu pasti merasa kesepian duduk di sana dan menyarankan agar mereka mengajaknya bergabung. Karena dia tidak peduli dengan kami para siswa. Jadi mereka juga tidak perlu peduli. Tetapi anak laki-laki yang tadinya mendengarkan diam-diam, sekarang memasang ekspresi mengancam saat dia bertanya, apakah anak laki-laki di belakangnya sedang mencari masalah? Si pirang menatap Ban bingung dengan reaksinya, dan akhirnya mengalah tersenyum sambil berkata bahwa gadis itu miliknya, dan mereka tidak mau mengundangnya. Si rambut coklat mendengar seluruh percakapan itu dari sudut ruangan, merasa tidak nyaman dan mengeluh dalam hati bahwa dia hanya ingin membawakan ban jus tetapi malah mendengar semua yang dikatakan anak laki-laki itu. Ini membuat si rambut coklat bertanya-tanya mengapa anak laki-laki yang disukainya begitu peduli pada temannya dan bukan padanya. Gadis berambut gelap itu sedang fokus pada puzzle ketika tiba-tiba seseorang memanggil namanya.
Si dia duduk di sebelah temannya untuk memberinya jus jeruk, sambil mengatakan bahwa dia akan mulai memberi ban susu setiap hari. Lalu, dia menyebutkan merek susu yang disukai anak laki-laki itu, membuat temannya menatapnya dengan getir dan langsung bertanya dengan putus asa. Bagaimana dia bisa tahu hal itu? Karena tidak mengerti, Sitya menjelaskan bahwa semua orang di sekolah tahu kalau anak kaya itu minum susu. Dan lagi pula, gadis itu duduk di belakangnya setiap hari di kelas sambil tersenyum. Si Jia setuju sambil berpikir, mungkin dia telah berpikir berlebihan. Tetapi sesuatu menarik perhatian mereka berdua saat mereka menoleh untuk melihat apa itu. Seorang gadis memegang kotak kecil sambil dikelilingi oleh anak laki-laki, memohon pada salah satu dari mereka untuk tidak melakukan apa yang akan dia lakukan. Si pirang yang sombong itu bertanya, mengapa gadis itu menyembunyikan kue, mengatakan mereka juga ingin memakannya, dan mengulurkan tangan untuk merebut kotak itu darinya. Gadis muda itu gemetar ketakutan sambil memeluk erat kotak kuenya dan menunduk, tapi tiba-tiba salah satu anak laki-laki di belakangnya menendang punggungnya, menyuruhnya untuk menjawab si pirang karena dia telah menanyakan sebuah pertanyaan padanya. Gadis itu jatuh di kaki si pirang yang mengeluh bahwa gadis itu hampir menimpanya. Gadis berambut biru itu gemetar di lantai saat para anak laki-laki itu mengejek dan menyiksanya. Tiba-tiba gadis berambut gelap itu muncul di ujung koridor dan ngeri melihat pemandangan itu. Dengan marah dia berjalan ke arah mereka, menganggap anak-anak laki-laki itu sebagai orang munafik dan berandalan bodoh. Tetapi tiba-tiba sebuah tangan pucat dengan plester merah muda di ibu jarinya meraih tangan gadis yang marah yang sedang berjalan untuk menghadapi kelancangan itu dan menariknya ke arah lain, mendorongnya ke dinding sambil masih memegang tangannya. Karena marah, gadis itu menuntut untuk tahu siapa dia berani melakukan itu sebelum menyadari siapa yang ada di depannya. Ben melepaskan tangannya dan berkata bahwa itu adalah dirinya sambil memegang sebatang rokok di tangannya yang lain. Kemudian mereka berdua melihat ke belakang dan dia memintanya untuk tenang dan menunggu sebentar. Para berandalan itu terus mengganggu gadis yang masih duduk di lantai. Sementara si pirang yang sombong itu berkata bahwa kue keringnya sangat tidak enak dan bertanya, beraninya dia membawa makanan seperti itu ke tempat ini. Sebuah sepatu kets putih menginjak remah-remah di lantai dengan kuat. Si pirang berandal itu berjongkok di dekat gadis itu, yang duduk di lantai di depannya, menekan jarinya ke dahi gadis itu sebagai bentuk penghinaan, dan bertanya apakah dia menjatuhkan sisiknya ke dalam kue kering saat membuatnya. Yang lain menertawakan betapa menjijikannya komentar si pirang itu. Sementara gadis itu tetap terduduk di lantai, tidak mampu bereaksi. Dengan geram usia, hanya bisa melihat sementara pemuda itu menahan lengannya, agar dia tidak ikut campur. Dengan jijik gadis itu bertanya, apakah dia tidak sadar bahwa gadis itu sedang dirundung oleh para berandalan sombong itu. Dengan serius, dia memberitahunya bahwa ikut campur hanya akan membuat para perundung itu semakin marah. Dan gadis itu bertanya apa pedulinya jika mereka marah. Karena tidak sabar, gadis berambut gelap itu minta dilepaskan, mengatakan dia tidak tahan lagi melihatnya. Tapi dia menahannya memanggil nama lengkap gadis itu. Tiba-tiba pemuda itu melepas plester merah muda dari jari telunjuknya yang dia pasang malam sebelumnya, karena gadis berambut gelap yang ada di hadapannya. Sambil menunjukkan jarinya, dia berkata dengan polos, ada sebuah duri yang tidak bisa dia cabut. Gadis itu mencoba membantah, tapi dia hanya menatap matanya sambil menunjukkan jarinya, dan berkata bahwa jika gadis itu melakukannya, dia akan membiarkannya pergi. Gadis muda itu menatap jari dengan luka merah kecil. Ekspresinya campuran antara berpikir dan marah. Dia kemudian mengambil tangan anak laki-laki itu dan memintanya untuk menepati janji. Saat gadis itu mencabut duri itu, Barn menjelaskan, tetapi dalam situasi seperti itu, semakin seseorang mencoba membantu, semakin anak-anak laki-laki itu akan terus merundung gadis itu. Dia meyakinkannya bahwa seseorang akan turun tangan, dan itulah sebabnya dia memintanya untuk tidak ikut campur. Gadis berambut gelap itu hanya menatap jari yang terluka, tampak berpikir, tetapi masih dengan ekspresi marah. Dia kemudian bertanya, apakah yang dikatakannya itu benar setelah melepaskan tangannya. Dia bertanya, apa bedanya antara seseorang yang menontonnya terjadi tanpa melakukan apa-apa dan orang yang merundung. Tiba-tiba seseorang meneriakkan sebuah nama, menarik perhatian gadis berambut gelap itu kembali ke situasi di hadapannya. Dia melihat gadis berambut merah yang berulang tahun turun tangan untuk melindungi gadis itu, mengatakan bahwa dia telah memanggil temannya untuk meminta bantuan dan bertanya mengapa mereka merundungnya. Dari kejauhan, gadis berambut gelap itu menghela napas lega, berpikir bahwa dengan adanya Shangguan, gadis itu akan aman, dan dia bertanya-tanya apakah kedatangannya yang tepat waktu adalah sebuah kebetulan. Gadis muda itu hendak pergi
ketika lengannya dicengkeram oleh anak laki-laki di belakangnya, yang memintanya untuk menunggu. Dia menariknya ke hadapannya dan berkomentar bahwa situasinya sudah diselesaikan, meminta perhatiannya. Gadis itu menjawab bahwa dia sudah mencabut duri dari jarinya. Kemudian anak laki-laki itu menunjuk ke jarinya dan mengatakan bahwa gadis berambut gelap itu belum memasang perban di atasnya. Karena tidak sabar, gadis muda itu menghela napas dan memasangkan perban di jari telunjuk anak laki-laki itu. Gadis berambut gelap itu berbalik untuk pergi mengingatkannya bahwa dia telah berjanji bahwa gadis itu boleh pergi setelah dia selesai, jadi dia akan pergi. Sementara anak laki-laki itu hanya memperhatikannya berjalan pergi dengan penuh pikiran. Anak laki-laki itu berkomentar bahwa gadis berambut gelap itu benar tentang tidak adanya perbedaan antara dirinya dan anak-anak laki-laki kejam yang merundung gadis itu. Hal ini membuat gadis berambut gelap itu berhenti melangkah. Tanpa berbalik untuk menatapnya, anak laki-laki itu yang tenggelam dalam pikirannya menatap jarinya yang terluka, sambil mengatakan bahwa karena hal ini gadis itu harus terbiasa dengan kunjungannya yang sering. Hal ini membuat gadis itu kehilangan kesabarannya dan berjalan pergi dengan marah. Sementara anak laki-laki itu bersandar di dinding di belakangnya, para perundung itu mengaku kalau itu hanya bercanda. Tapi si rambut merah dengan tegas menjawab bahwa itu bukan lelucon dan dengan kejam mengusir mereka dari pesta. Si pirang itu melirik ke belakang dan menyebut gadis yang ada di lantai itu sisik ikan. Mengatakan kalau kali ini dia beruntung, tapi lain kali dia akan melakukan sesuatu yang lebih menarik. Lalu sebuah tangan terulur untuk mengambil remah-remah dari kue yang jatuh. Gadis dengan mata hijau yang indah itu mulai menangis sedih saat dia memegang salah satu potongan kue yang berserakan di lantai. Tiba-tiba seseorang mengulurkan tangan ke arah gadis di lantai itu mengatakan padanya untuk tidak takut. Tapi karena para perundung sudah pergi dengan berlinang air mata, di matanya gadis itu menatap orang yang ada di hadapannya. Gadis berambut gelap itu bertanya, apakah dia bisa membantunya berdiri sambil mengulurkan tangannya ke arah gadis itu untuk membantunya bangkit dari lantai. Langit malam yang gelap tertutup oleh awan kelam. Di atas mansion besar tempat pesta itu berlangsung. Gadis berambut gelap itu berjalan bersama gadis yang tadi menemaninya saat mereka meninggalkan area tersebut. Lalu, anggota kelompok sekolah yang berambut merah itu, yang diikuti oleh kepala pelayannya, meminta mereka berdua untuk menunggu sebentar. Dengan berat hati, gadis berambut merah itu meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Menjelaskan bahwa dialah yang telah mengundang para perundung itu ke pesta, dan tidak menyangka akan terjadi kekejaman seperti itu. Dia menawarkan sebuah tas berisi sesuatu kepada gadis itu sebagai cara untuk meminta maaf. Dengan ramah Wesia menerima hadiah itu dan berterima kasih padanya. Sementara gadis di sampingnya tampak terganggu dan sangat sedih. Dan gadis berambut merah itu berkomentar bahwa tidak aman untuk pulang pada jam segitu dan menawarkan sopirnya untuk mengantar mereka pulang. Lin menolak tawaran itu, mengatakan bahwa dia tidak ingin menjadi beban. Langit tetap berwarna biru yang sangat gelap, namun indah dan cerah, dengan bulan dan bintang yang bersinar di atas. Orang-orang sedang bermain kartu, sambil membahas taruhan dan biaya sekolah ketika seorang pria menyebutkan bahwa dia telah mendaftarkan putrinya di sekolah elit untuk menghubungkannya dengan orang-orang kaya. Para pria itu sedang berjudi di sebuah gang yang gelap sambil tertawa dan membicarakan permainan mereka. Lalu sebuah mobil hitam berhenti di depan gang itu dan sang sopir memberitahu bahwa dia hanya bisa mengantarnya sampai di situ karena jalan di depan terlalu sempit untuk mobil lewat. Di dalam mobil gadis muda berambut gelap itu, gadis itu menyerahkan sebuah tas kepada gadis lain dan memberitahunya bahwa isinya adalah obat yang diberikan Lai untuk lukanya, memintanya untuk mengoleskannya saat tiba di rumah. Sekali lagi, Lin mencoba membantu gadis itu menunjukkan bahwa jalan di depan sangat gelap dan menawarkan untuk menemaninya. Tetapi gadis itu berterima kasih dan menolak tawarannya. Saat dia keluar dari mobil hitam, gadis muda itu turun dari mobil. Dengan tas di tangannya, gadis berambut gelap di dalam mobil memperhatikannya. Dia kemudian berjalan menuju gang gelap tempat beberapa pria berkumpul. Dengan sedih, gadis dengan tanda kupu-kupu itu bertanya-tanya mengapa gadis lain memperlakukannya seperti itu. Dan hanya bisa menyimpulkan itu karena dia adalah murid kelas F. Tapi, murid kelas F dan murid kelas S hanyalah alasan bagi orang-orang tertentu untuk menindas orang lain. Dengan tegas dengan ekspresi marah, gadis muda itu menegaskan bahwa sekarang karena dia adalah bagian dari sekolah X, dia tidak bisa hanya diam dan tidak melakukan apa-apa.
Dia kemudian teringat orang-orang membuat komentar jahat tentang apakah dia penyandang disabilitas dan bisa mendengar mereka karena ada sesuatu yang aneh dengan telinganya. Seorang anak sedang berlutut di tanah memegangi telinga kirinya dengan satu tangan, memohon yang lain untuk berhenti bicara. Tiba-tiba, seorang anak laki-laki berdiri di depannya, mengklaim dia tidak akan membiarkan mereka menyakiti gadis di belakangnya. Para siswa menyebutnya tukang ikut campur dan mulai memukulinya, melemparkannya ke tanah. Anak laki-laki itu menyuruh Weixia untuk segera pergi dari sana. Dan yang bisa Weixia lakukan hanyalah memohon yang lain untuk tidak menyakiti anak laki-laki itu. Tiba-tiba Weixia terbangun kaget berteriak, "Tidak!" Dia dengan cepat duduk, terengah-engah, dan duduk di tempat tidurnya dengan tangan di dadanya. Sambil termenung gadis itu menyentuh telinga kirinya. Sementara dia mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia telah bermimpi tentang masa lalu lagi. Gadis berambut gelap itu bersiap-siap ke sekolah, menyelesaikan dengan dasi kupu-kupu birunya dan menyesuaikannya di lehernya. Dia melihat ke cermin untuk memasang alat bantu dengar putihnya di telinga kirinya. Dia kemudian merapikan rambut hitam panjangnya untuk menyembunyikan alat bantu dengar itu dari orang lain. Tiba-tiba bibi gadis berambut gelap itu muncul di belakangnya, bertanya apakah dia tidak menderita. Sakit maag akhir-akhir ini karena dia telah membuatkan es teh. Dengan canggung gadis muda itu menyebutkan bahwa mungkin bukan ide yang baik untuk meminum teh itu. Merasa kesal bibi gadis itu tidak membiarkannya menolak teh tersebut. Dan berkata bahwa jika dia mulas tidak ada yang lebih baik dari es teh. Si Gia membuat wajah jijik saat meminum es teh itu dan mengeluh rasanya sangat pahit. Dengan canggung gadis muda itu bertanya, apakah si rambut coklat juga tidak menyukai rasanya? Dan berkata bahwa lain kali dia akan meminta bibinya untuk memperbaiki resep es tehnya. Gadis berambut coklat itu sedang duduk di meja gadis berambut gelap ketika dia bertanya apakah dia mau bergabung dengan sebuah klub. Karena dia ingin gadis itu bergabung dengan klub basket bersamanya. Kemudian gadis berambut coklat itu menyebutkan bahwa Ban akan ada di klub itu. Dan mengingatkan gadis berambut gelap itu tentang janjinya untuk membantunya dengan Ban. Tetapi gadis berambut gelap itu baru saja akan mengatakan sesuatu ketika dia melihat sebuah buku di mejanya. Dan di salah satu halaman yang terbuka, ada seorang wanita pirang dengan rambut panjang, sedang memainkan cello, tetapi karena bersemangat, yang si Jia tidak memperhatikan buku di meja temannya. Saat dia berdiri dan berkata bahwa hanya duduk di kelas sambil membaca. Itu tidak baik dan mereka perlu lebih banyak berolahraga. Gadis muda berambut coklat itu tidak mendengar temannya saat dia dengan bersemangat berkata bahwa sudah diputuskan dan bahwa mereka pasti akan bersenang-senang. Gadis berambut coklat itu kemudian berjalan ke meja anak laki-laki yang duduk di depan temannya dan meletakkan sekotak susu Dre di mejanya. Mengklaim bahwa tugasnya untuk hari itu telah selesai. Sambil menghela napas di gadis dengan tanda kupu-kupu itu, menatap wanita pirang cantik di majalah di atas mejanya yang sedang memainkan cello besar. Dia kemudian menutup majalah coklat di mejanya. Sementara gadis itu tetap duduk di kursinya sendirian di dalam kelas. Banjan temannya memasuki ruangan dan teman Ban bertanya, mengapa ada susu di meja anak laki-laki itu? Dengan gembira anak laki-laki itu berkomentar bahwa itu bahkan merek favorit Ban dan bertanya siapa yang mengenalnya dengan baik. Dengan cepat menyatakan bahwa itu pasti seorang gadis yang memberinya susu. Dia kemudian hanya menatap gadis berambut gelap yang sedang fokus pada buku catatannya sambil duduk di belakang mejanya. Dengan sedih dan termenung pemuda itu mencatat dalam hati. Tetapi, sejak pesta ulang tahun, si rambut merah gadis berambut gelap itu telah menghindarinya. Dia kemudian menawarkan susu di mejanya kepada anak laki-laki di sebelahnya yang dengan cepat menolak. Mengatakan dia takut salah satu penggemar Ban akan membunuhnya karena mengambil susu Ban. Gadis berambut gelap itu memperhatikan kedua orang di depannya sambil berpikir dalam-dalam. Dia pasti marah tentang apa yang dikatakan gadis itu terakhir kali, tapi kemudian dia menyimpulkan bahwa anak laki-laki itu punya banyak urusan dan mungkin sudah lupa sekarang. Dia kemudian menyandarkan kepalanya di lengannya, menggunakannya sebagai bantal dengan raut wajah khawatir. Sambil berpikir bahwa di klub basket dia tidak akan bisa menghindari bentrok dengan Ban. Dan bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan dalam situasi itu. Di gimnasium sekolah di area basket, beberapa siswa sedang berkumpul ketika si Jia bertanya, apakah Ban sudah datang ke klub basket? Ning yang berkeringat saat melempar bola basket menanggapi gadis berambut coklat itu, mengatakan bahwa setelah Ban tahu gadis itu akan ada di sana, Ning menembakkan bola yang langsung masuk ke dalam ring basket.
Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa Ban memang sudah tidak mau datang lagi, sambil menyeka wajahnya dengan kaos hitam dan merah mudanya, yang membuat gadis berambut coklat itu kesal dan memanggilnya bodoh. Dan bertanya apakah anak laki-laki itu tidak tahu cara bicara yang benar, sementara Lin mencoba menenangkan temannya. Dan Ning tersenyum mengejek melihat situasi itu. Anak laki-laki itu bertanya, apa bedanya siapa yang bermain? Karena bagaimanapun juga, kemampuannya lebih baik dari Ban. Tapi, dia dengan cepat diinterupsi oleh temannya, yang menyuruhnya berhenti memprovokasi si dia. Teman si gadis berambut coklat itu kemudian mengumumkan bahwa Ban jarang menghadiri klub basket, hanya muncul beberapa kali setiap semester, dan bahkan tidak berpartisipasi dalam kegiatan kelompok, yang membuat si dia kecewa dengan berita itu. Dengan putus asa dan kepala tertunduk, si dia berjalan dengan kepala menunduk, mengatakan bahwa dia telah bergabung dengan klub basket untuk lebih dekat dengan Ban. Tapi dia bahkan belum melihat jejaknya sama sekali di klub. Tiba-tiba gadis berambut coklat itu sepertinya punya ide mendadak. Dia kemudian berbalik untuk meraih lengan temannya yang memiliki tanda kupu-kupu, yang telah berdiri di belakangnya dan bertanya, apakah dia bisa mengantarkan surat untuk Ban. Dengan canggung gadis dengan tanda kupu-kupu itu tampak tidak yakin dengan ide tersebut. Dan memanggil nama gadis berambut coklat, itu mengatakan dia tidak dekat dengannya. Membuat gadis berambut coklat itu menjawab dengan sedih, bertanya apakah itu benar, menjadi ceria lagi. Si dia berkata bahwa meskipun mereka tidak dekat gadis berambut gelap, itu duduk di dekat anak laki-laki itu. Dan menyarankan agar gadis berambut gelap itu diam-diam mengantarkan suratnya. Saat dia membagikan tugas kelas, gadis berambut gelap itu kemudian bertanya, mengapa dia tidak mengantarkan surat itu sendiri kepada anak laki-laki itu. Dengan sedih, gadis muda berambut coklat itu mengakui bahwa dia takut ditolak dan berpikir, untung saja temannya tidak punya orang yang disukai sebesar rasa sukanya pada Ban. Jadi, gadis berambut gelap itu tidak akan merasa cemas seperti dirinya. Kembali bersemangat. Gadis berambut coklat itu menggenggam tangan temannya dan meyakinkan bahwa ketika waktunya tepat dia akan mengungkapkan dirinya pada laki-laki itu dan mengaku bahwa dialah yang mengantarkan susu untuknya setiap hari. Gadis berambut coklat itu mengulurkan tangannya sambil memegang surat berwarna merah muda, mengatakan bahwa suratnya sudah siap dan dia tidak ingin ada yang tahu tentang hal itu. Dengan semangat, gadis itu kembali memohon pada temannya dan menjanjikan es krim di akhir pekan. Dan akhirnya gadis berambut gelap itu setuju untuk melakukannya demi temannya. Matahari bersinar melalui jendela kelas menerangi ruangan saat Vexia bergerak di antara meja-meja, membagikan tugas dengan setumpuk besar kertas di tangannya. Gadis itu berpikir untuk memanfaatkan keadaan karena tidak ada orang lain di dalam ruangan pada saat itu dan menyelipkan surat itu ke meja anak laki-laki berambut gelap tersebut. Dia diam-diam mengulurkan tangan untuk meletakkan surat merah muda itu di dalam buku anak laki-laki itu, tapi tiba-tiba hembusan angin kencang meniup halaman-halaman buku catatan itu dan menyebabkan surat itu terbang dari tangan gadis berambut gelap itu, membuatnya terkejut dengan kejadian yang tak terduga. Dia dengan cepat berbalik untuk melihat kemana perginya surat itu dan melihatnya tergeletak di lantai di tengah ruangan. Jadi, dia berlari untuk mengambilnya. Begitu melihatnya, tapi sebelum dia bisa mengambil surat itu, sebuah tangan telah mengambilnya lebih dulu. Gadis itu tertegun, hanya menatap anak laki-laki di depannya yang sekarang sedang membaca informasi di surat itu, untuk melihat kepada siapa surat itu ditujukan. Dengan canggung, Ben bertanya apakah surat itu untuknya. Setelah membaca namanya di sana, gadis berambut gelap itu dengan cepat bergerak ke belakangnya saat dia mulai membuka surat itu dan mengeluarkannya dari amplop. Dan tangan anak laki-laki itu dengan cepat meraih tangan siswi itu saat dia mencoba meninggalkan ruangan, mencegahnya untuk pergi. Dengan canggung, gadis berambut gelap itu berbalik untuk melihat anak laki-laki di belakangnya yang sedang memegang tangannya dan bertanya apakah dia mengajaknya kencan. Dengan gembira dan senyum cerah dia berkata, kalau begitu sudah diputuskan dan dia akan datang lusa sore. Dengan gugup, gadis itu tampak terkejut, berpikir bahwa anak laki-laki itu telah salah paham. Dan ketika dia mencoba membantah untuk menjernihkan kesalahpahaman itu, sekelompok anak laki-laki yang berisik masuk ke dalam ruangan, berbicara tentang cuaca dan bagaimana ramalan cuaca tidak pernah tepat dalam memprediksi suhu. Jadi, gadis berambut gelap itu dengan cepat menyingkir sebelum para siswa yang baru saja masuk menyadari keberadaannya di dalam ruangan. Tanpa disadari, gadis itu diam-diam meninggalkan ruangan, berjalan di belakang anak-anak laki-laki itu dengan gugup. Dia berjalan sambil tenggelam dalam pikirannya, tetapi berkata pada dirinya sendiri bahwa itu tidak penting, karena yang terpenting
adalah anak laki-laki itu akan datang ke pertemuan. Matahari bersinar terang di langit. Ketika hari pertemuan akhirnya tiba, para siswa menunggu bus umum. Sementara gadis berambut gelap itu berpikir bahwa karena Ben telah berjanji, dia tidak akan melewatkan pertemuan kali ini. Dengan canggung, dia memainkan alat bantu dengarnya yang tersembunyi di balik rambut panjangnya, sambil bertanya-tanya mengapa dia merasakan kegelisahan yang besar dan tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Saat bus yang menghalangi pandangannya bergerak pergi, sesuatu di depannya menarik perhatiannya. Ada dua orang di seberang jalan, dan gadis berambut panjang itu menatap mereka dari kejauhan. Di seberang jalan ada si Gia yang berpegangan pada lengan Ben dan mengobrol dengan gembira. Sementara Ben teralihkan oleh ponselnya. Gadis muda itu tampak terkejut dengan pemandangan tersebut dan bahkan melepaskan tangannya dari telinganya. Kemudian gadis berambut coklat di seberang jalan menyadari keberadaan temannya dan melambaikan tangan dan memanggilnya. Mengejutkan gadis itu dengan tindakan yang tiba-tiba. Dia pun membalikkan badan, berpura-pura tidak mendengar panggilan temannya. Berpikir dalam hati bahwa dia bertingkah seolah-olah dia sedang melakukan sesuatu yang salah. Dan pada saat itu, dia takut ketahuan. Ben hanya terus menatap gadis itu, sementara gadis di sebelahnya bertanya-tanya, apakah temannya itu tidak mendengarnya. Merasa sedih, gadis muda itu kembali berpikir bahwa Ben telah salah paham dan mencengkeram tali ranselnya berpikir bahwa dia hanya menyampaikan sebuah pesan. Gadis itu kemudian berhenti di tengah jalan ketika dia menyadari ponselnya menerima sebuah notifikasi. Itu adalah pesan dari si gadis berambut coklat memberitahukan bahwa dia dan Ben akan pergi kencan di akhir pekan. Dan bahwa dia tidak bisa pergi makan es krim dengan temannya, tetapi berjanji akan menebusnya. Gadis berambut gelap itu tampak lebih lega setelah membaca pesan di ponselnya. Kemudian mereka berdua masuk ke dalam mobil hitam, sementara si rambut coklat banyak bicara. Terlihat sangat terhibur, sementara anak laki-laki itu hanya menatap lurus ke depan dengan serius. Tidak ikut dalam percakapan. Gadis itu menghela napas lega dan sedikit senang untuk temannya saat dia mengetik di ponselnya. Mengatakan tidak apa-apa dan berharap mereka bersenang-senang. Hari telah berlalu dan malam pun tiba. Gadis berambut gelap itu sedang menggunakan komputernya dalam hati, berkomentar pada dirinya sendiri tentang betapa lemahnya data di situs web tertentu yang berisi gosip dan kolom komentar. Menampilkan 0 postingan baru sementara bulan bersinar di luar jendelanya. Lalu, dia melihat sebuah situs tertentu dengan 0 berita dan bertanya-tanya, apakah itu karena situs itu baru saja dibuat tetapi ada hal lain yang menarik perhatian gadis berambut gelap itu. Temannya yang rabun dekatmu telah mengiriminya pesan, berkomentar bahwa sebuah forum gosip sekolah sedang dalam kekacauan dan mengiriminya tautan ke forum tersebut. Karena penasaran gadis dengan tanda kupu-kupu itu mengklik untuk melihat apa yang telah terjadi. Ada sebuah postingan oleh si GIA dengan foto Ban di kolam renang, dengan komentar yang mengatakan itu adalah rumah Ban dan mendesak mereka berdua untuk segera jadian. Gadis itu memutar ponselnya ke mode lanskap dan mencoba memperbesar gambar itu. Dia membuka gambar itu melihat Ban di kolam renang dari dekat. Mo si gadis rabun dekat berkomentar betapa tampannya Ban dan bahwa dia akhirnya berenang lagi. Karena dia mengira setelah kecelakaan tertentu, dia tidak akan melakukannya lagi. Tersentuh oleh kata-kata itu, gadis berambut gelap itu tampak gemetar saat nama Ban disebut. Shang dan kolam renang, saat dia teringat masa lalunya, dan seseorang memanggil seorang anak laki-laki. Berlutut di tanah menyemangati Liang. Lalu seseorang mencengkeram kerah ke meja. Liang menyuruhnya untuk bangkit. Anak laki-laki yang mencengkeram kerahnya tersenyum sambil bertanya, apakah anak itu tidak suka pamer? Jadi kenapa dia dipukuli seperti orang lembek? Gadis berambut gelap itu tampak gugup mengingatnya dan mulai mengetik pesan untuk temannya yang rabun dekat. Jadi gadis muda berambut gelap itu mempertanyakan apa yang dikomentari oleh temannya. Dan si rabun dekat mengatakan itu bukan apa-apa, bahwa dia pasti hanya salah ingat. Sebuah ruang kelas yang tertata rapi dan canggih diterangi oleh cahaya alami yang masuk melalui jendela. Si rambut coklat mencoba bersikap imut sambil mengeluh karena membuat kesalahan. Dan memberitahu Wesia bahwa dia menyesal, lalu si rambut coklat menyinggung akhir pekan. Dan berkata bahwa untuk menebus kesalahannya, dia telah membeli hadiah khusus untuk temannya. Hadiah itu adalah sebuah tas tangan yang baru-baru ini menjadi sangat populer dan si rambut coklat berkata, tas itu akan cocok dengan gaya si gadis berambut gelap. Gadis itu pun langsung menjawab bahwa itu adalah hadiah yang mahal dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa menerima hal seperti itu. Dengan sedih si rambut coklat mengatakan bahwa dia telah membeli 2 tas, khusus agar mereka bisa memakainya bersama sebagai teman dan jika si gadis berambut gelap tidak memakai miliknya, dia akan merasa sendirian dan sedih.
Dengan penuh kasih sayang, gadis muda berambut gelap itu menatap temannya berterima kasih atas hadiahnya dan meyakinkannya bahwa dia akan memakainya dengan baik. Gadis muda itu sedang menulis di buku catatannya, ketika si rambut coklat yang duduk di sebelahnya tampak sedang tenggelam dalam pikirannya. Kemudian dia berbisik di telinga gadis muda berambut gelap itu, bahwa dia telah pergi ke rumah Ban pada akhir pekan dan hasilnya mereka menjadi lebih dekat. Dengan gembira dan sangat senang untuk temannya, gadis muda berambut gelap itu berkomentar bahwa panah Kupit akhirnya mengenai pria itu yang ditanggapi oleh si rambut coklat dengan bertanya, apakah si gadis berambut gelap sedang menertawakannya? Dia kemudian menatap gadis muda itu dengan tatapan mengancam dengan jari-jarinya yang dibentuk seperti cakar kucing. Si rambut coklat kemudian mulai menggelitik temannya yang mengaku sangat sensitif. Tetapi dia tidak mendapat ampun dari si rambut coklat. Dia berkata akan terus melakukannya, sampai temannya berhenti menertawakannya. Gadis berambut gelap itu berdiri dari kursinya, dengan pulpen di tangan kanannya, dan lengannya sedikit terangkat, sambil tersenyum dan mengatakan dia menyerah saat dia mundur dari temannya. Namun, ada sepasang sepatu putih yang berdiri di belakang gadis berambut gelap itu. Hal ini membuatnya menabrak orang yang berdiri di belakangnya. Dengan cepat gadis itu berbalik meminta maaf dengan canggung dan tanpa sengaja. Dia menggoreskan pulpen hitam itu ke kemeja putih Ban yang berdiri di belakangnya dengan ekspresi serius. Hal ini membuat gadis bertanda kupu-kupu itu syok dan membeku tanpa reaksi. Sekali lagi, gadis itu dengan cepat mundur dari anak laki-laki itu meminta maaf dengan sedikit rasa malu. Tak lama kemudian, si rambut coklat melangkah ke depan gadis berambut gelap itu, tersenyum dengan sangat karismatik saat dia menyapa pria yang disukainya mengucapkan selamat pagi padanya dan meyakinkannya bahwa Wesia tidak sengaja melakukannya dan dia tidak boleh menyalahkannya. Gadis berambut gelap itu kemudian hanya melirik gugup pada orang yang baru saja dia tandai. Pria itu kemudian meminta si gadis berambut coklat untuk ikut dengannya, tetapi dia melakukannya tanpa ekspresi atau emosi apapun, hanya memanggil gadis itu. Di dalam kelas, gadis yang rabun dekat itu memanggil temannya di sebelah kirinya. Happy Mo berkomentar kepada Weisia untuk melihat ke lorong dan melihat Bam dan si Jia sedang berbicara di sana, sambil menyebutkan betapa serasinya mereka berdua. Hal ini menarik perhatian gadis berambut gelap itu, dan dia dengan cepat melihat ke arah lorong dan bisa melihat keduanya berbicara dari kejauhan. Gadis berambut coklat itu sangat gembira dan tersipu malu dengan situasi tersebut. Sementara si laki-laki terlihat serius, hanya menatap gadis yang ada di hadapannya. Weisia tampak terkejut melihat pemandangan di depannya, dan dia menghela napas dengan ekspresi yang sedikit sedih. Tetapi dengan senyuman di bibirnya saat dia mengeluarkan sebuah earphone nirkabel berwarna putih. Dia tetap duduk di kursinya, hanya menatap lurus ke depan, dan kemudian meyakinkan dirinya bahwa memang benar, mereka berdua terlihat sangat serasi. Beberapa jam kemudian di akhir kelas, dia berjalan dengan serius, sementara gadis berambut coklat itu mengikutinya. Terlihat sangat bahagia dan seolah sedang melayang di awan. Lalu saat mereka masuk, dua orang siswa berkomentar betapa lamanya mereka sampai melewatkan satu kelas penuh. Dan bertanya bagaimana percakapan pasangan itu berjalan membuat gadis berambut coklat itu tersipu malu saat mendengarnya. Dengan gembira, gadis berambut coklat itu meminta teman-temannya untuk tidak bicara yang tidak-tidak. Sementara Bam sudah berada di dekat mejanya, meninggalkan gadis itu di belakang. Gadis berambut gelap itu menatap pemuda di depannya dan berkomentar dalam hati tentang betapa banyaknya rumor yang beredar tentang mereka berdua. Tetapi Bam tidak pernah angkat bicara tentang situasi tersebut karena penasaran. Gadis itu bertanya-tanya apakah dia tidak peduli dengan pendapat orang lain atau ada alasan lainnya. Kemudian merasa sedih lagi, gadis lugu itu pun menutupi telinganya dan bertanya-tanya mengapa dia memikirkan hal itu, karena itu sama sekali bukan urusannya. Kemudian teman Bam bertanya kepadanya apa yang ada di kemejanya dan siapa yang berani menggambar hati di sana. Dia lalu melihat ke kemejanya, bertanya-tanya hati apa yang dimaksud. Gadis di belakangnya menyadari bahwa itu mungkin perbuatannya saat dia tidak sengaja menabraknya dengan pulpen di tangannya dan menganggap hal itu lucu. Grup idola itu berkomentar bahwa itu mungkin kucing liar yang seksi dan nakal. Hal ini membuat gadis di belakangnya stres, lalu tiba-tiba sebuah tangan besar meraih earphone kecil dari telinga gadis berpakaian gelap itu. Sementara anak laki-laki itu bertanya apa yang sedang dia dengarkan sampai begitu menarik dan meminta untuk ikut mendengarkan. Saat gadis berpakaian gelap itu hanya menatap tindakan anak laki-laki tersebut, Lin memasang earphone milik Lin ke telinganya dan berkomentar betapa menakjubkannya bahwa earphone-nya hanya untuk perlindungan, lalu mempertanyakannya mengatakan bahwa menurutnya
Earphone itu tidak meredam suara. Saat itulah gadis berpakaian gelap itu dengan cepat berdiri, meminta anak laki-laki itu untuk mengembalikan earphone-nya. Dan untuk memprovokasinya, dia mengeluh bahwa tidak ada suara yang keluar dari earphone itu. Jadi, kenapa dia begitu gugup? Sementara keduanya berbicara, anak laki-laki di depan mereka sedang membaca. Dengan ekspresi sedikit kesal dia, kemudian mengerucutkan bibirnya karena tidak senang. Dalam hati berkata pada dirinya sendiri bahwa suasana sangat berisik. Langit berwarna biru yang indah, menonjolkan warna hijau terbaik dari tanaman dan pepohonan di alam. Dua orang teman itu sedang mengenakan seragam olahraga mereka di luar sekolah. Sementara gadis berambut coklat itu mengeluh tentang cuaca, mengatakan bahwa mengadakan kelas olahraga di luar ruangan. Di cuaca seperti itu sangat tidak masuk akal. Sambil mengipasi dirinya dengan tangan. Kemudian dengan karismatik gadis muda itu, gadis berambut gelap itu menunjuk ke sampingnya dan bertanya, apakah si Jia mau menunggu di sana? Sementara dia membelikan es teh lemon untuk mereka berdua. Hal ini dengan cepat membuat gadis berambut coklat itu bersemangat yang kelelahan karena panas. Gadis berpakaian gelap itu berjalan ke seorang penjual dan meminta 2 es teh lemon. Tidak butuh waktu lama, dan gadis muda itu sudah kembali dengan senyum lebar. Tapi dia tidak menyadari bahwa temannya sudah ditemani seseorang. Temannya bertanya, mengapa Ben sangat menyukai permen plum? Dan juga bertanya apakah permen itu begitu lezat. Yang dijawabnya hanya dengan ya, sepertinya tidak terlalu tertarik dengan topik itu. Gadis berambut coklat itu bertanya, apakah anak laki-laki itu mau pergi membeli? Karena memang begitu, tetapi dia tidak tampak tertarik. Namun, ketika dia melihat gadis berpakaian gelap itu berdiri di sana di samping mereka. Menatap mereka, dia tersenyum jahil dan menerima tawaran gadis berambut coklat itu. Meninggalkan gadis bertanda kupu-kupu itu dengan ekspresi marah. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Anak laki-laki itu berjalan di depan dengan senyum kemenangan, dan di belakangnya, si Gia memasang wajah menyesal dan membisikkan permintaan maaf. Mengatakan bahwa Ban yang datang untuk berbicara dengannya. Lalu dia tersenyum dan dengan gembira menunjuk ke anak laki-laki di depannya tanpa anak itu melihat gerak-geriknya. Gadis muda berambut gelap itu menatap curiga pada mereka berdua. Saat mereka pergi, hampir mengabaikannya. Sementara dia bertanya-tanya, apakah anak laki-laki itu sedang membalasnya? Karena dia tahu bahwa mereka berdua biasanya makan siang bersama. Dan akhir-akhir ini, dia selalu memanggil si Jia, terlebih dahulu meninggalkan Xia sendirian. Awalnya itu tampak seperti kebetulan. Tetapi, hal itu terjadi begitu sering, sehingga anak laki-laki itu akan menarik perhatian si rambut coklat dan meninggalkan gadis berpakaian gelap itu sendirian. Sehingga alasannya sangat jelas. Dia sengaja memprovokasi gadis berambut gelap panjang itu, dan hanya dia yang tahu mengapa dia bertingkah seperti ini. Tapi tiba-tiba teman sebangkunya muncul dengan karismatik di depannya. Bertanya mengapa dia berdiri di sana sendirian melamun. Gadis muda itu mengaku tidak ada apa-apa, tetapi dia berkomentar bahwa dia memperhatikan anak laki-laki itu selalu memakai warna merah muda setiap kali dia bertemu dengannya, yang mana anak laki-laki itu dengan cepat menjawab bahwa merah muda adalah warna keberuntungannya. Dan dengan itu, teman sebangkunya merasa lebih percaya diri. Lalu, tiba-tiba dia mengambil salah satu cangkir yang dipegang oleh gadis berambut gelap itu sambil mengeluh bahwa dia haus. Setelah pertandingan bola basket, dengan kesal gadis muda itu bertanya, apakah anak laki-laki itu seorang anak kecil? Karena dia tampak seperti anak kecil yang mengambil barang-barangnya. Dan tanpa ragu-ragu anak laki-laki bernama Ning itu berkomentar bahwa Liu pergi bersama Sheng dan bahwa membelikan minuman untuk Liu adalah sia-sia. Jadi, lebih baik memberikan minumannya kepadanya. Gadis muda itu menghela napas kesal dengan godaan teman sebangkunya saat dia dengan tenang menikmati es tehnya. Namun anak laki-laki bernama Shang hanya bisa melihat ke belakang dengan ekspresi marah saat dia melihat Lin berbicara dengan Ning lagi. Sambil menggertakkan giginya, anak laki-laki itu mengeluh dalam hati bertanya-tanya, mengapa Lin bisa berbicara normal dengan orang lain tetapi mencoba menghindarinya. Lalu, dia berbalik untuk meninggalkan kios tempat dia berada, menyebabkan Liu bertanya apa yang telah terjadi, sambil memegang sekantong permen. Bahkan tanpa menoleh ke belakang, Shang beralasan bahwa dia akan pergi karena merasa tidak enak badan. Dengan sedih, gadis berambut coklat itu meremas kantong permen di antara jari-jarinya. Berkata pada dirinya sendiri bahwa dia telah meninggalkan temannya sendirian hanya untuk pergi membeli permen dengan Ban. Dan Ban begitu saja meninggalkannya sendirian di sana sambil menunduk dengan mata berkaca-kaca. Gadis itu bertanya-tanya apa sebenarnya arti dirinya bagi laki-laki itu. Lagi pula, sudah seminggu sejak si dia muncul di kelas dan kekhawatiran temannya itu semakin menjadi.
Mo mulai berbisik menarik perhatian Lin saat dia memberitahu bahwa dia mendengar Shang telah membatalkan kencan dengan Liu akhir pekan sebelumnya, yang berarti Liu telah ditolak. Kabar ini membuat gadis bertanda kupu-kupu itu terkejut setelah mendengar bahwa temannya ditolak oleh Ban. Gadis berkacamata itu juga menyebutkan bahwa dia mendengar kalau anak laki-laki itu sebenarnya naksir seorang kakak kelas di tahun terakhir menurut Fang. Gadis itu terlalu gengsi untuk muncul di sekolah dan pasti mengambil izin tidak masuk untuk menghindari menjadi bahan ejekan. Komentar dari temannya ini membuat gadis berpakaian gelap itu termenung memikirkan situasi temannya. Dia sudah mengirim beberapa pesan kepada gadis berambut coklat itu, tetapi tidak ada satupun yang dibalas. Hal ini hanya membuat temannya yang berambut gelap itu semakin khawatir dan cemas padanya. Jadi, gadis itu mencoba menelepon temannya di ponselnya. Dia merasa sedikit lega mengetahui bahwa teleponnya tidak dimatikan, dan temannya hanya menolak panggilan itu. Gadis muda berambut gelap itu berhenti sejenak untuk berpikir tentang betapa sulitnya hal itu bagi si rambut coklat untuk dipermainkan oleh Ban, dan bahwa dialah yang telah mengantarkan surat itu sebelumnya. Dengan tekad bulat gadis muda itu menyimpulkan bahwa dia perlu bertemu dengan Ban untuk menyelesaikan dan mengklarifikasi situasinya. Untuk memastikan kamu tidak ketinggalan kelanjutan dari kisah asmara ini, ketuk perlahan lonceng notifikasinya dan sampai jumpa di cerita berikutnya.